Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabil Fitri Putra dengan NIM 2310952021. Saya dari kelompok 14. Di sini saya akan membahas responsi dengan judul Kontrol Kecepatan Motor DC dengan Sistem Kendali Lingkar Terbuka dan Lingkar Tertutup. Soal yang pertama, jelaskan bagian-bagian diagram blok posisi azimut antena di bawah ini. Bisa dilihat dari gambar, ada diagram blok yang seperti ini. Baik, saya akan bahas dulu melalui bagian-bagiannya. Pertama, saya akan membahas angular input. Angular input adalah masukan referensi berbentuk sudut, misalnya dari pengguna atau sistem kontrol tingkat atas. Fungsinya menjadi target posisi sudut yang ingin dicapai oleh sistem. Ini adalah titik awal dari sistem kontrol posisi. Yang kedua, ada input transducer. Ini adalah komponen yang mengubah input fisik sudut menjadi sinyal listrik. Fungsinya mengkonversi posisi sudut masukkan menjadi tegangan analog agar bisa diproses oleh sistem elektronik. Lalu, ada voltage proportional to input. Ini adalah sinyal listrik berupa tegangan dari potensiometer input. Fungsinya membawa informasi tentang sudut referensi ke summing junction, biasanya dalam bentuk tegangan DC proporsional. Lalu ada potensiometer input side. Ini adalah sensor sudut yang mengubah rotasi mekanis menjadi tegangan listrik proporsional. Fungsinya menghasilkan tegangan yang sebanding dengan sudut masukan sebagai representasi sinyal referensi. Lalu, saya mengambil summing junction dan juga error or accounting signal. Summing junction adalah titik di mana sinyal input dan feedback dibandingkan. Fungsinya menghitung selisih antara tegangan input dan output dan menghasilkan sinyal error atau actuating signal. Lalu ada error or actuating signal. Ini adalah hasil pengurangan error dari summing junction. Fan menunjukkan berapa besar kesalahan antara input dan output dan digunakan untuk mendekat sistem agar memperbaiki kesalahan tersebut. Lalu di sini saya mengambil 5 bagian. Yang pertama ada controller, signal and power amplifier, plant or process, motor, load and gears, dan angular input. Kita bahas dari controller. Controller adalah komponen yang memproses sinyal error dan mengontrol aktuator. Fungsinya memberikan sinyal penguat ke sistem untuk meminimalkan error. Biasanya terdiri dari sinyal and power amplifier. Ini adalah blok penguat dalam pengontrol. Fungsinya untuk memperbesar sinyal kendali agar cukup kuat untuk menggerakkan motor. Ini adalah bagian penting dari controller. Di dalam controller ada sinyal amplifier dan juga power amplifier. Pertama, sinyal amplifier itu berfungsi untuk memperbesar sinyal. Lalu, fungsi dari power amplifier adalah memberi daya yang cukup untuk menggerakkan motor. Lalu, ada plan or process. Plan or process adalah sistem nyata yang dikendalikan. Fungsinya menerima sinyal dari controller dan menghasilkan gerakan mekanik sebagai respon. Di dalamnya ada beberapa komponen utama. Lalu ada motor, load, and gears. Motor, load, and gears adalah bagian mekanis dari sistem. Fungsi dari masing-masingnya adalah fungsi motor yaitu mengubah sinyal listrik menjadi gerakan rotasi. Fungsi dari load adalah beban yang digerakkan oleh motor. Fungsi dari gears adalah mentransmisikan gerakan dengan rasio atau kecepatan atau torsi tertentu. Lalu ada angular output. Angular output adalah sudut rotasi aktual yang dihasilkan oleh sistem. Fungsinya menjadi hasil dari sistem dan juga digunakan sebagai feedback untuk dikembalikan ke summing junction melalui sensor. Lalu di sini ada beberapa bagian terakhir yaitu ada sensor output transducer, ada voltage proportional to output, dan juga potentiometer di sensor side. Yang pertama, kita akan melihat bagian voltage proportional to output. Voltage proportional to output adalah tegangan hasil dari potensiometer output. Fungsinya dibandingkan dengan tegangan input di summing junction untuk membentuk sinyal error. Ini menutup loop sistem kontrol tertutup.
Lalu ada potentiometer sensor side. Ini adalah potentiometer kedua. Dia dipasang di keluaran sistem yang berfungsinya untuk mengubah posisi sudut output menjadi tegangan analog proporsional untuk keperluan feedback. Lalu ada sensor output transducer. Ini adalah sensor yang mengukur hasil keluaran sistem sudut rotasi dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Fungsinya memberikan tegangan feedback yang mewakili posisi sudut aktual sistem. Sekian dari soal pertama. Untuk soal kedua adalah jelaskan secara rinci mengenai diagram blok sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Pertama kita akan membahas sistem kendali terbuka. Sistem kendali terbuka itu tidak menggunakan umpan balik dan juga output tidak mengaruhi input. Contoh dari penggunaannya adalah pemanggang roti. Di sini saya mengambil diagram blok untuk sistem kendali terbuka yaitu RS, GS, dan CS. Di sini RS adalah input, GS adalah subsistem, dan juga CS adalah output. Dari yang kita ketahui, rumus fungsi alih adalah output per input. Output per input berarti di sini kita ambil CS per RS itu sama dengan GS. Dan juga jika jika dipindah maka akan menggunakan output yaitu CS sama dengan RS dikali GS. Sistem kendali tertutup. Di sini sistem kendali tertutup adalah itu menggunakan feedback. Output dibandingkan dengan input dan juga error digunakan untuk koreksi. Contoh dari penggunanya adalah AC otomatis dengan pengatur suhu. Di sini saya mengambil diagram bloknya yaitu RS, GS, CS, dan juga HS. Di sini jika kita mau mengambil outputnya yaitu di sini CS didapatkan dari ES dikali GS. ES itu dapatkan dari RS dikurang BS dan juga BS itu dapatkan CS dikali HS. Ini adalah persamaan 1 dari 3. Lalu dari persamaan di atas kita bisa mensubstitusikan persamaan 3 ke persamaan 2 yaitu ES sama dengan RS dikurang CS dikali HS. Dapatkan persamaan 4. Lalu dari si persamaan 4 ini bisa kita substitusikan persamaan 4 ke persamaan 1. Di sini CS sama dengan RS dikurang CS kali HS dikali GS. CS sama dengan RS dikali GS dikurang CS dikali GS. Lalu CS tambah CS dikali GS itu sama dengan RS GS. Lalu jika kita keluarkan bisa menjadi 1 tambah GS dikali CS dikurang RS dikali GS. Sehingga didapatkan fungsi alihnya yaitu CS per S sama dengan GS per 1 tambah GS dikali HS. Dan outputnya CS sama dengan GS per 1 tambah GS dikali HS itu dikali lagi dengan RS. Untuk perbandingan sistem kendali lingkar terbuka dan lingkar tertutup yaitu di bagian aspeknya itu sistem terbuka dan sistem tertutup. Untuk akurasinya untuk sistem terbuka itu lebih rendah, untuk sistem tertutup lebih tinggi. Untuk kompleksitasnya sistem terbuka sederhana, sistem tertutup kompleks. Lalu respon terhadap gangguannya untuk sistem terbuka kurang baik dan sistem tertutup dapat mengkoreksi diri. Soal nomor 3, jelaskan fungsi konstanta pengalih KP dan pengaruh konstanta pengalih KP pada sistem kendali lingkar terbuka dan sistem kendali lingkar tertutup. Konstanta pengalih KP adalah parameter utama dalam pengendali proporsional P yang berfungsi untuk menentukan besar sinyal kontrol berdasarkan error atau selisih antara sinyal referensi dan keluaran sistem. Di sini ada dua konstanta pengalih yaitu lingkar terbuka. Diagram bloknya dengan RS, KP, GS, lalu GCS. Fungsi alihnya yaitu CS per RS sama dengan KP dikali GS. Dua ada lingkar tertutup. Diagram bloknya yaitu RS, KP, GS, CS, lalu HS. Dengan fungsi alihnya yaitu CS per RS sama dengan KP dikali GS per 1 tambah KP dikali GS dikali HS. Sekian untuk soal nomor 3. Lalu soal nomor 4 yaitu tuliskan macam-macam pengendali dan jelaskan secara rinci minimal 3 di antaranya. Dengan catatan, tiap anggota kelompok harus berbeda variasinya. Berikutlah macam-macam pengendali atau controller dalam sistem kendali yang saya ketahui. Yang pertama itu ada pengendali proporsional atau P, pengendali integral atau I, pengendali derivatif D, pengendali PI atau proporsional integral, pengendali PD atau proporsional derivatif,
pengendali PID atau proporsional integral derivatif, dan juga pengendali on-off. Lalu di sini saya akan membahas tiga saja, yaitu saya mengambil A, pengendali proporsional P. Ini menghasilkan sinyal kontrol sebanding dengan error, dengan rumus UT sama dengan KP dikali ET. Untuk kelebihan dari pengendali proporsional yaitu responnya cepat, dan juga dia memiliki kurangan, yaitu ada error steady state, dan juga bisa osilasi jika KP yang terlalu besar. Lalu yang saya mengambil selanjutnya yaitu pengendali integral I. Ini menghilangkan error steady state dengan mengintegrasikan error dengan rumus UT sama dengan KI integral ET per DT. Maaf, KI integral ET dikali DT. Pengendali integral I itu memiliki kelebihan, yaitu menghilangkan error jangka panjang. Tapi juga memiliki kekurangan yaitu responnya lambat dan juga bisa mengalami overshoot. Lalu saya mengambil contoh ketiga yaitu pengendali derivatif. Pengendali derivatif bisa memprediksi perubahan error dengan turunan error dengan rumusnya yaitu UT sama dengan KD DET per DT. Pengendali derivatif memiliki kelebihan yaitu mengurangi overshoot dan juga bisa menstabilkan sistem. Akan tetapi dia juga memiliki kekurangan yaitu sensitif terhadap noise. Soal nomor 5. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi orde sistem pada motor DC dan jelaskan secara rinci parameter tanggapan peralihan pada sistem orde 2. Pada sistem orde 2, itu yang pertama saya akan membahas faktor yang mempengaruhi orde sistem motor DC. Faktor yang mempengaruhi orde sistem motor DC yaitu yang pertama, induktansi kumparan armatur. Integrasi kepada armatur itu menambah orde karena arus tidak berubah instan. Lalu ada inersia rotor. Kenapa inersia rotor bisa mempengaruhi orde sistem motorisasi? Karena inersia rotor bisa menambah orde karena perlambatan perubahan kecepatan. Lalu ada gesekan atau redaman. Kenapa bisa mempengaruhi? Karena gesekan atau redaman bisa mempengaruhi konstanta waktu dan juga bukan ordenya. Lalu resistensi kumparan. Kenapa bisa mempengaruhi? Karena pengaruh pada respon, bukan kepada orde. Lalu ada back EMF dan konstanta motor. Karena interaksi dari dinamik sistem. Dua yaitu saya akan membahas parameter tanggapan peralihan sistem orde 2. Parameter tanggapan peralihan sistem orde 2 yang saya ketahui ada 6 yaitu rise time atau TR. Rise time atau TR adalah waktu respon naik ke nilai akhir. Lalu ada overshoot MP. Overshoot MP itu adalah persentase puncak melebihi nilai akhir. Lalu ada peak time atau TP. Itu adalah waktu saat puncak overshoot terjadi. Lalu ada settling time atau TS. Settling time atau TS adalah waktu agar respon stabil dalam batas toleransi. Lalu ada steady state error. Steady state error adalah selisih nilai akhir dan inputnya. Soal nomor 6, yaitu sederhanakan diagram blok di bawah sehingga diperoleh satu fungsi Ale. Di sini kita mendapatkan soal sebagaimana bisa dilihat dan juga kita akan mensederhanakannya sehingga memperoleh satu fungsi Ale. Cara yang pertama yaitu dari soal sebelumnya kita sederhanakan loop G1 dan H1. Untuk loop G1 dan H1 yaitu ini kita sederhanakan. Lalu dari sederhanakan sebelumnya kita mendapatkan hasilnya G aksen 1S yaitu G1S per 1 tambah G1S dikali H1S. Lalu bentuknya loopnya setelah kita hubungkan seperti sebelumnya bentuknya seperti ini. Setelah kita sederhanakan ini akan menjadi seperti ini. Lalu kita sederhanakan lagi loop G1 aksen S dan juga G2S. Ini kita akan mensederhanakan ini dengan dapatkan untuk samanya itu G1S dikali G2S itu sama dengan G1S dikali G2S per 1 tambah G1S dikali H1S.
Lalu bentuk loopnya akan menjadi seperti ini. Lalu kita gabungkan H2S dengan G2S sehingga didapatkan persamaan yaitu G1S per G2, dikali G2S per 1 tambah G1S dikali H1S. Kita kali lagi dengan 1 tambah G2S dikali H2S. Lalu bentuk loopnya akan menjadi seperti ini. Ini mulai nampak satu fungsi alihnya. Lalu kita gabungkan dengan loop H3S sehingga dapatkan fungsi alihnya yaitu CS per S sama dengan G1S dikali G2S dikali G3S per 1 tambah G1S dikali H1S dikali 1 tambah G2S dikali H2S dikali 1 tambah G1S dikali G2S dikali G3S dikali HS. Sekian, terima kasih untuk soal repetisi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.